saya sudah jadi co-host nggih, Pak nggih? Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa bersama Bapak Ibu semua dalam suasana yang insya Allah nyaman, semuanya sehat nggih. Masih semangat Bapak Ibu setelah seharian bekerja? Bisa dibuka kamera mic-nya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Semangat. Alhamdulillah, ini terima kasih Bapak Ibu. Semoga itu kurang lebih 15-20 menit ke depan akan sedikit memberikan pencerahan apa toh itu anti korupsi di lingkungan pendidikan yang harus kita ketahui untuk sosialisasi di lingkungan SMK Negeri 6 Yogyakarta. Materinya akan kami share seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada tangan simbol no korupsi begitu ya. Materi dasar anti korupsi ini akan kami sosialisasikan di tim pengembang sekolah malam hari ini. Maka yang mendasari adalah pentingnya Bapak Ibu mengerti bahwa ternyata itu selama ini sudah banyak Bapak Ibu contoh-contoh usaha pencegahan atau menentang korupsi di lingkungan sekitar kita. Bahkan di sekolah kita sendiri sebenarnya ternyata sudah ada gerakan-gerakan itu, tetapi kita tidak menyadari begitu. Contoh misalnya ada semacam bagaimana membangun sistem untuk mencegah anti korupsi. Contoh ini yang ada di BPNB DIY, bagaimana membangun zona integritas. Nah, ini nanti Ibu AK Kesiswaan bersama tim bisa kita membuat zona-zona integritas di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh berani jujur itu hebat dan sebagainya. Kemudian di Polres Gianyar juga ada bagaimana pelayanan prima tanpa pungli. Nah, ini kita harus sudah berani memasang logo-logo untuk bahwa SMK 6 siap memberikan pelayanan tanpa ada pungutan liar begitu. Kemudian wilayah bebas korupsi ini juga ada contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu. Itu dibangun di sistem di dalam, di lingkungan baik kalau kita di pendidikan. Kemudian ada juga contoh upaya mencegah menentang korupsi melalui pendidikan. Banyak ternyata Bapak Ibu bagaimana menciptakan budaya anti korupsi di sekolah untuk siswa. Kemudian banyak referensi juga pendidikan anti korupsi yang bisa kita baca. Kemudian jurnal-jurnal tentang sehat tanpa korupsi juga bisa dipelajari. Nah, bagaimana tentang pencegahan dan menentang korupsi itu melalui kajian. Kita bisa mengikuti kajian-kajian webinar atau seminar-seminar Bapak Ibu. Bisa juga yang di Sivitas Akademik kita juga bisa mengikuti, membaca buku juga kita bisa, kajian-kajiannya banyak, bahkan kita sendiri punya podcast nggih Bapak Ibu. Suatu saat pembina OSIS bersama tim kesiswaan juga bisa melakukan kajian anti korupsi, menghadirkan narasumber tentang hal ini di podcast sekolah. Nah, kampanye penyuluhan anti korupsi juga bisa kita lakukan melalui pendidikan, misalnya membuat flyer, membuat semacam banner, kemudian membuat pamflet-pamflet yang dikompetisikan untuk juga menjadi target penyuluhan di lingkungan pendidikan, tentu dengan cara-cara melalui media sosial, kemudian secara milenial begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ada lagi Bapak Ibu, apa peran kita dalam membangun ekosistem budaya anti korupsi di sekolah? Kira-kira seperti apa perannya? Nah, akan kami sampaikan mengapa penting membangun ekosistem budaya anti korupsi di SMK, apalagi sebagai pusat keunggulan di sektor hospitality. Tadi kami juga sudah menyampaikan di kegiatan sosialisasi pagi, nilai budaya kerja yang patut kita kedepankan, selain nilai-nilai yang selama ini ada religius, disiplin, kemudian kemandirian,
kreatif, inovatif. Ini ada ternyata nilai-nilai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, Bapak Ibu. Nilai-nilai ini bisa kita sampaikan dan bisa kita adopt dan diimplementasikan di lingkungan sekolah. Nah, kenapa nilai budaya ini penting? Karena kita sama-sama tahu nih, Bapak Ibu, lulusan peserta didik kita kan SMK sektor hospitality, bagaimana lulusannya unggul, kompeten, dan mampu bersaing di tingkat global. Ditambah lagi kalau anak didik kita memahami tentang pentingnya mengetahui tentang anti korupsi, ini akan menambah nilai-nilai karakter, hard skill, serta soft skill-nya, Bapak Ibu. Kunci dari keberhasilan nilai-nilai itu terimplementasi, tentu perlu juga dibentuk perilaku sesuai tuntutan dunia industri. Banyak kasus ya, anak-anak PKL, kejujuran harus kita kedepankan, integritas, dan sebagainya. Anak-anak perlu kita bekali nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan masuk terlambat, ini kan juga bentuk korupsi waktu yang tidak disadari begitu. Karena itu akan merugikan produktivitas kerja pada saat di industri. Ada juga perilaku yang tepat sesuai tuntutan dunia kerja itu akan selaras apabila dilandasi nilai-nilai budaya kerja serta anti korupsi yang tepat sesuai dengan link and match-nya industri. Industri pasti akan senang, Bapak Ibu, apabila anak-anak kita juga memahami nilai-nilai pencegahan korupsi ini. Nah, budaya kerja yang terbentuk, kemudian perilaku kerja yang efektif dan selaras akan menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan produktif, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai anti korupsi yang kita tanamkan kepada peserta didik, seluruh sivitas akademik, ini akan membuat suasana nyaman, kondusif, dan di tingkat kerja kita itu akan semakin produktif. Sebenarnya tujuan akhirnya apa? Usaha atau mencegah ini. Tentu sesuai dengan undang-undang Bapak Ibu, ini mewujudkan manusia Indonesia yang utuh, masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, gitu nggih. Yang jelas tujuan dari contoh-contoh pencegahan anti korupsi ini untuk meningkatkan tingkat korupsi, ultimate goal. Kemudian meningkatnya efektivitas mencegah pemberantasan korupsi, terbangunnya integritas pemerintah, masyarakat, politik, dan swasta. Ini Bapak Ibu perlu kita ketahui ternyata ini indeks korupsi yang ada selama ini seperti ini posisinya Bapak Ibu. Kita nilainya itu ada di 3738 saat ini. Nah, ternyata 86% pelaku tindak pidana korupsi itu lulusan perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan SMK? SMK ini kan mendasari untuk naik ke jenjang berikutnya. Setidaknya kalau mulai sejak SMK sudah dibangun dan dipahamkan tentang hal ini, akan mengurangi perilaku-perilaku di jenjang berikutnya. Kemudian ada indeks perilaku anti korupsi atau IPAK dan survei penilaian integritas. Ada contoh survei role model di daerah ini ternyata Jawa Tengah. Indeks tertinggi dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei di 26 lembaga negara, kementerian, dan Pemda pada tahun 2018, Bapak Ibu. Ini posisi indeks tertinggi tentang integritas berdasarkan hasil survei. Kemudian dampaknya apa sih kalau di berbagai sektor korupsi ini dilakukan? Akan melemahkan sistem pemerintahan, itu jelas. Kenapa? Pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publiknya cenderung lebih baik, Bapak Ibu. Upaya-upaya misalnya membangun sarana itu akan lebih optimal kalau di situ tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kemudian demokrasi. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat dinaikkan bukan karena prestasi. Ini jadi korupsi ini mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Kemudian akan menurunkan juga kualitas moral dan akhlak, Bapak Ibu, dari baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan. Tentu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, begitu ya. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi
dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Kemudian berpengaruh kesejahteraan umum negara, investasi dan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak gitu. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau database korupsi itu antara kerugian keuangan negara dan hukum finansial koruptornya itu sepertinya kok tidak berbanding rata gitu. Jadi ini nanti lebih detail akan kita lakukan FGD tersendiri karena ini cukup untuk pemahaman kita saja. Nah, sebenarnya ada pengertian dan unsur biaya sosial korupsi, Bapak Ibu. Ternyata ada biaya-biaya yang ditimbulkan dari adanya korupsi. Misalnya biaya eksplisit korupsi. Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan, kerugian negara itu secara eksplisit. Ada biaya implisit, misalnya termasuk opportunity cost akibat korupsi, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi, perbedaan multiplier ekonomi, ada kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi, itu ada efek multipliernya. Biaya antisipasi tindak korupsi, ada biaya sosialisasi, reformasi birokrasi, dan akibat reaksi terhadap korupsi, biaya peradilan, penyidikan, closing cost, dan biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri. Kita jadi tahu ya, Bapak Ibu, ternyata setelah kami ikut diklat ini ada beberapa informasi seperti ini. Antara dampak korupsi, biaya sosial, indikator keberhasilan dan pemberantasan korupsi. Apabila biaya sosial korupsi 4 hal tadi ini ditanggung oleh koruptor, maka hukuman koruptor itu akan menjadi berat. Kemudian kerugian keuangan negara tertutupi. Ini akan memberikan efek jera, Bapak Ibu. Minimnya dampak korupsi dalam sektor kehidupan dapat membuat angka IPK Indonesia yang salah satu indikatornya keberhasilan pemberantasan korupsi ini meningkat. Jika tidak, apabila ini ditanggung oleh rakyat, maka pajak ini digunakan untuk subsidi selisih kerugian negara, Bapak Ibu. Kalau biaya-biaya ini tidak ditanggungkan ke koruptor, akhirnya yang kena adalah pemanfaatan pajak. Gitu. Nah, berdampaknya kepada pelayanan publik menurun, biaya kesehatan pendidikan mahal, tingginya angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan misalokasi sumber daya. Inilah Bapak Ibu kenapa gerakan ini perlu kita sosialisasikan dan kita kenalkan. Nah, pengertian korupsi sendiri ada bermacam-macam Bapak Ibu. Ada makna secara harfiah itu seperti ini. Agak sedikit kasar ya di situ. Tetapi yang dipakai biasanya teorinya Black Law Dictionary, di mana korupsi adalah perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, seperti ini. Faktor penyebabnya apa, Bapak Ibu? Ada 4. Corruption by need. Ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada corruption by greed. Dilakukan karena ada sifat yang dibawa. Keserakahan, untuk bisa hidup secara berlebihan. Ini adanya hubungan niat dan perilaku. Kalau yang tadi, niat juga perilaku. Kemudian ada corruption by opportunity. Korupsi terjadi adanya pertemuan antara niat dan kesempatan. Dan yang terakhir, corruption by exposure. Korupsi tercipta karena adanya tekanan. Jadi ternyata bisa melakukan ini karena ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, dasar hukumnya ini Bapak Ibu ada 8 setelah reformasi, sebelum reformasi itu ada 4. Sebenarnya dasar hukumnya sangat lengkap. Tapi kenapa? Pertanyaannya masih juga ada berita-berita tentang korupsi di media massa. Ada 30 delik tindakan pidana korupsi Bapak Ibu. Kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, yang bahaya itu yang gratifikasi itu. Pasal-pasalnya ini, Bapak Ibu, nanti bisa saya share untuk materinya. Perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan suap. Gratifikasi itu biasanya berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif, tanam budi, balas jasa,
tidak membutuhkan kesepakatan transaksional. Pengusaha memberi hadiah voucher belanja pada PNS. Wah, ini ternyata karena terbantu mengurus perizinan misalnya. Ada suap, kemudian umumnya dilakukan secara tertutup. Pengusaha menyuap pejabat. Ada pemerasan karena permintaan sepihak dari pejabat dan sebagainya. Nah, ini beda tipis. Hadiah yang dianggap hadiah, kalau ulang tahun diberi hadiah gratifikasi tidak ya Bapak Ibu. Ini kalau niatnya ikhlas membantu ya nggak apa-apa, itu bentuk cinta kasih sayang begitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan kita juga. Nah, bagaimana strategi perencanaan aksi memberantas korupsi? Bisa ditindak, bisa perbaikan sistem, bisa edukasi Bapak Ibu. Fungsi kita itu ada di edukasi. Contoh, di sini ada pendidikan anti korupsi di sektor pendidikan, mengembangkan model-model pendidikan anti korupsi, sosialisasi kampanye, membuat vlog, menulis cerpen, puisi tentang anti korupsi, melakukan penyuluhan anti korupsi, kemudian masyarakat juga dapat menyesuaikan dengan bakat yang kemampuan yang dimiliki, misalnya menyanyi dan sebagainya, lomba-lomba yang terkait dengan itu ya. Kita dekatnya lebih kepada strategi di pendidikannya, Bapak Ibu. Nah, ada ini yang terakhir Bapak Ibu, materi tentang anti korupsi ini, pengertian integritas. Integritas itu apa toh? Kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik. Maka motivasi berintegritas itu, orang yang berintegritas bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Berintegritas itu bagaimana mengetahui kesalahan yang diperbuat dan berani mengakui kesalahan tersebut dan mengambil langkah perbaikan. Itu sudah salah satu bentuk, oh orang ini integritasnya baik, sudah salah mau mengakui, kan begitu. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, karakternya orang berintegritas sesuai antara pola pikir, hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik. Menjadi teladan bagi orang lain, tidak ragu mengatakan kebenaran, mempertahankannya meskipun di situasi sulit, berani mengingatkan atau menegur kawan atau atasan yang salah meskipun dampaknya dapat merugikan dirinya. Nah, poin-poin ini sepertinya mudah, tetapi sulit dilakukan Bapak Ibu. Tapi penting untuk terus kita edukasi. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini ternyata Bapak Ibu jujur, disiplin, tanggung jawab itu bentuk kita anti korupsi. Mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Ini Bapak Ibu. Ada 9. Nah, 9 aspek inti, aspek sikap, dan aspek etos kerja. 9 nilai ini yang perlu kita ingat. Gitu, Bapak Ibu. Nah, terakhir, mari kita terapkan 9 dan hindari 7 tindakan tipikor tadi. Katakan yes untuk yang 9, katakan no untuk yang 7. Gitu ya, Bapak Ibu. Terakhir, terima kasih. Lawan korupsi dengan integriti dan kolaborasi. Stop, jangan kasih toleransi. Ini ada bunga teratai, Bapak Ibu. Di situ ada filosofinya. Bunga teratai itu indah, dia wangi, meskipun dia hidup di lingkungan comberan, kotor, air kolam yang mungkin tidak bersih, tetapi dia indah, bahkan membuat indah lingkungan sekitarnya. Nah, penyuluh anti korupsi itu ibaratnya bunga teratai ini, Bapak Ibu. Mungkin sendiri, kemudian di tengah kolam yang mungkin juga bisa kotor, tetapi tetap dia punya nilai dibandingkan kita tidak mengenal tentang anti korupsi. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan apa yang kami paparkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, 1 atau 2 dari Bapak Ibu, boleh kita diskusikan. Setelah ini kita akan membuat tindak lanjut bersama Bapak Ibu, bagaimana menyusun program-program anti korupsi di program, terutama di kesiswaan. Tadi sudah ada contoh-contoh sederhana, tidak harus yang ribet-ribet begitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya pas ya. Ya. Ada. Bu Mol ada? Tidak, Bu. Oh, nggih, matur nuwun.
Pak Gun. Besok kita diskusikan lebih lanjut, ya Bapak Ibu. Terima kasih malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan punya makna meskipun kecil. Yang jelas kita sudah melakukan hal-hal dan nilai-nilai di visi misi sekolah juga sudah mengarah ke sana karena kita punya nilai-nilai disiplin, jujur, religius dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk nilai-nilai kecil untuk mengarah kepada sikap-sikap anti korupsi. Bukan berarti korupsi itu selalu dalam bentuk nominal uang juga, Bapak Ibu. Tetapi budaya kerja yang baik dilakukan dengan baik, penuh tanggung jawab, keteladanan, itu sudah sikap-sikap anti korupsi juga. Begitu. Maka semangat, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Saya lupa ya tadi. Anti korupsi. Jadi sebentar kok jadi lupa ya. Terakhir tadi apa Bu? Lawan korupsi dengan integriti dan kolaborasi. Stop, jangan kasih toleransi. Gitu ya. Oke. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Integriti. Ulangi ya. Lawan korupsi. Lawan korupsi dan Integriti dan kolaborasi. Dan kolaborasi. Dan kolaborasi. Stop, jangan kasih apa? Toleransi. Stop, jangan kasih toleransi. Atur nuwun Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Sugeng istirahat. Salam untuk keluarga semuanya. Atur nuwun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi baru bergabung. Oh ya, sudah selesai Pak, nggak apa-apa. Matur nuwun sudah join. Nanti saya share materinya. Karena ini materi diklat 2 hari. Pak Wawan bisa di stop rekodnya ya Pak Wawan. Ini kalau saya melihat malam